Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom, shalom komunitas IPM yang berkemenangan, hati yang berkenan. Banyak orang memiliki kerinduan hidupnya dikenan Allah. Mereka ingin agar ibadahnya tidak menjadi sia-sia. Mereka melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh dan mentaati firman Tuhan, menjauhi pelanggaran-pelanggaran agar hidupnya dapat diperkenan Allah. Apa syarat hati kita diperkenan Allah? Ada beberapa syarat. Yang pertama, tidak bercelah jalannya. Amsal 11 ayat 20 berkata, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tidak bercelah jalannya dikenannya. Untuk kita dapat hidup tidak bercelah sepertinya adalah sesuatu yang mustahil dilakukan di zaman ini. Banyak sekali celah yang terjadi. Orang menuntut kita sempurna, padahal yang menuntut itu jauh lebih tidak sempurna. Inilah dunia yang penuh sandiwara. Namun jangan putus asa. Ternyata untuk dapat hidup tanpa celah kita harus belajar dari hari ke hari. Setiap hari kita harus belajar menang dalam hal-hal yang kita lemah. Sering-sering kita ucapkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita menang. Transformasi tidak terjadi dalam semalam, tidak terjadi dalam seminggu, tidak terjadi dalam seminggu 2 kali. Transformasi harus terjadi dari hari ke hari. Ada peningkatan kebaikan di dalam mindset kita. Kemenangan di dalam mindset mempengaruhi kehidupan kita. IPM setiap hari mendengungkan transformasi. Banyak inspirasi-inspirasi yang kami sampaikan untuk membuka pola pikir kita agar lebih mencintai firman Tuhan. Kita kelola menjadi sederhana, praktis, sehingga kita semakin mudah memahami aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, tentang kerendah hatian. Mazmur 149 ayat 4 berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Banyak orang pandai atau orang kaya tidak dipakai Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mau memakai, tetapi mereka memiliki minus di dalam hal kerendahan hati, sehingga Tuhan sulit sekali membentuknya. Mereka mau mengikuti Tuhan, tapi Tuhan dikasih syarat. Misalnya, ya saya mau pelayanan pada Tuhan, asalkan tempatnya di rumah saya. Saya tidak mau capek, saya tidak mau repot, saya tidak mau jauh-jauh. Saya mau pelayanan yang asal saya dijemput, asal disediakan hotel bintang 5. Saya mau pelayanan asal. Banyak sekali syarat yang kita ajukan. Belum pelayanan sudah memberi syarat pada Tuhan. Ada yang terlalu mengandalkan kepandaiannya, sehingga ketika melihat situasi yang tidak kondusif, dia mundur dari pelayanan. Terlalu sulit Tuhan membentuk hatinya karena rentetan syarat yang sudah ada di dalam daftar hatinya. Orang yang rendah hati itu alamat Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Tuhan dapat dengan mudah menekuk, bahkan menyampaikan sesuatu yang menurut pikiran manusia mustahil. Tetapi untuk menyatakan kebesaran Allah itu dilakukan. Contoh ketaatan Maria, ibu Yesus. Dia adalah seorang hamba, sehingga dia berkata, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Kalau saja Maria menggunakan akal manusia, dia pasti menolak. Bukankah aib di masyarakat kalau kedapatan hamil sebelum memiliki suami? Apalagi di zaman Taurat, bisa dirajam orang seperti ini. Tetapi rencana Tuhan selalu menghampiri orang yang rendah hati. Bersabarlah dan tetaplah rendah hati, karena engkau dapat ditinggikan pada waktunya, bukan pada waktu kita. Kapan itu? Waktunya akan datang kepada kita pada saat kita ditemukan tetap setia. Yang ketiga, setia. Amsal 12 ayat 22 berkata, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ingat perempuan 5 anak darah bodoh dan 5 anak darah bijak. Anak darah bijak menyiapkan cadangan minyak ini, lambang gereja Tuhan yang harus setia menanti, karena kita tidak tahu kapan waktunya akan berakhir. Jadi kita harus berjaga-jaga, api itu harus tetap menyala. Beda dengan pengantin secara pemikiran manusia. Jadwal sudah pasti ada kapan mempelai pria dan wanita bertemu. Namun Yesus sebagai mempelai laki-laki tidak pernah menentukan waktunya. Dia bisa sewaktu-waktu datang. Dia hanya minta kita tetap setia menanti Dia.
Jadi hati kita harus senantiasa dijaga sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Hati kita harus senantiasa siap, tidak baik waktunya kita harus siap. Allah begitu menyukai dan menghargai orang yang senantiasa siap sedia menjaga hatinya. Karena dari dalam hatilah manusia itu dikenal Allah. Karena dalam hatilah manusia itu dikenal. Karena di dalam hatilah muncul kejahatan. Dari dalam hatilah muncul pula kebaikan. Apabila hati kita baik, maka baiklah kita. Apabila hati kita jahat, maka jahatlah kita. Marilah kita perbarui hati kita dari hari ke hari dengan firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang dapat membasuh hati kita menjadi murni. Hanya firman Tuhanlah yang dapat memulihkan hati kita menjadi bersih, sehingga apa yang kita lakukan dapat dikenan Tuhan. Apa yang kita lakukan menyukakan hati Tuhan, dan kita akhirnya mendapatkan bahwa kehidupan kita berubah, kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita diperbarui, dimurnikan, dikuduskan dari hari ke hari oleh firman Tuhan, dan akhirnya kita mendapat hati yang baru. Marilah kita berdoa dan bernyanyi, bermazmur dan berkata, berikanku hati baru ya Allah. Jangan lewatkan aku darimu Tuhan. Berikanlah aku hati yang baru yang Allah, dan perbaruilah hidupku. Amin. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan konseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030.